ukir dan potensi pariwisatanya indah dan mempesona. Kartini Sulu emansipasi, hangatkan Jepara mendunia. Putri asli Jepara pantang mundur langkahnya dalam meraih citanya. Jepara bumi Kartini kita, mari kita membangun bersama. Percaya untuk Pak Kapit PMD Dinsos Permades beserta Kasih, beserta PA Mbak Yaya, yang saya hormati juga narasumber. Kebetulan untuk hari ini ada 2 narasumber terkait dengan rakor Pokjanal Posyandu. Yang sudah rawuh adalah dari PKK Bu Agus ya? Pokjampat. Yang satunya nanti narasumber dari DKK, mungkin juga bisa Pak Fakhrudin atau juga bisa Bu Vita. Teman-teman kecamatan yang berkesempatan hadir, ini ada dari Pak Sekjam, terima kasih. Ada Kasih PMD, terima kasih. Ada juga Kasih pemerintahan ya, kasih sosial. Yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman Pokja 4, tim penggerak PKK kecamatan se-Kabupaten Jepara. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan keselamatan. Dipastikan sehat ini teman-teman 4 komponen tadi, karena bisa rawuh, bisa ketemu, bisa berkumpul, bisa bersilaturahim di gedung OPD bersama lantai 3. Untuk itu kami sampaikan selamat datang, sugeng rawuh pada Ibu dan Bapak sekalian dalam acara rapat koordinasi Pokjanal, kelompok kerja operasional Posyandu, dengan tema atau terkait penanganan Posyandu di era COVID-19. Untuk itu terkait dengan kegiatan hari ini yang jelas mempunyai maksud dan tujuan. Yang pertama adalah untuk menyamakan visi, misi, dan persepsi keterkaitan dengan operasional Posyandu, lebih-lebih dikaitkan dengan pelaksanaan Posyandu di era COVID-19. Karena pelaksanaan Posyandu di era COVID-19 ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berbeda. Perbedaannya diantaranya terkait dengan protokol kesehatan. Ini layak atau tidak, pas tidak, Posyandu ini tetap dilaksanakan. Tetapi di sisi lain justru di era pandemi COVID-19 Posyandu justru untuk dilakukan. Dengan demikian hari ini paling tidak nanti ada satu guidance, ada satu pemikiran, langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Posyandu se-Kabupaten Jepara. Ini terkait dengan penyamaan
persepsi. Yang kedua, paling tidak dengan pertemuan siang hari ini kita mampu bersilaturahim sekaligus dimungkinkan adanya satu kegiatan yang bersifat saling memberikan informasi, saling memberikan pengalaman-pengalaman yang dilakukan di masing-masing posyandu untuk dipantau, untuk diarahkan, untuk dievaluasi dari teman-teman Pokjanal Posyandu tingkat kecamatan, termasuk di dalamnya Pokja 4 TP PKK kecamatan. Ibu dan Bapak sekalian yang sangat kami hormati, keterkaitan dengan keberadaan posyandu sampai saat ini merupakan amanat baik dari pemerintah pusat, khususnya pelaksanaan posyandu juga dimasukkan dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2017-2022. Kenapa ini masuk di RPJMD? Karena posyandu dianggap mempunyai peran yang sangat penting, mempunyai peran yang sangat strategis, dikaitkan dengan bagaimana agar kesehatan, agar kecukupan gizi, agar keberadaan anak-anak kita khususnya yang masih balita diberikan satu pelayanan yang lebih maksimal. Pelayanan kesehatan ini sudah barang tentu berakibat pada pertumbuhan anak-anak kita, dilepaskan dari status bayi kita yang stunting, dilepaskan bayi kita dari kekurangan gizi, dilepaskan kita dari bayi-bayi kita yang ideal antara usia dengan berat badan. Makanya posyandu ini memang secara keseluruhan di tingkat Kabupaten Jepara dari waktu ke waktu progresnya selalu meningkat. Peningkatan yang pertama adalah jumlah posyandu se-Kabupaten Jepara. Beberapa waktu yang lalu di tahun 2018 jumlah posyandu se-Kabupaten Jepara ini ada 1.121. Tetapi di akhir tahun 2019 jumlah posyandu se-Kabupaten Jepara sebanyak 1.129. Dengan demikian ada progres dari sisi kuantitas. Kuantitas adalah jumlah dari posyandu itu sendiri. Dan alhamdulillah lagi posyandu keberadaan ini dapat disimpulkan satu RW bisa lebih dari satu posyandu. Kenapa seperti itu? Karena jumlah RW se-Kabupaten Jepara ini bukan kurang lebih, data yang ada di Pak Hersana ini sebanyak 1.004. Sedang jumlah posyandu sampai saat ini berjumlah 1.129. Dengan demikian bisa dipastikan ada satu RW yang hanya satu posyandu, ada juga bisa lebih dari satu posyandu atau melebihi dari satu, ada yang dua. Dengan demikian jumlahnya 1.129. Harapannya jumlah posyandu ke depan se-Kabupaten Jepara sudah barang tentu akan meningkat
sudah barang tentu akan bertambah. Peningkatan dan pertambahan posyandu yang ada di Kabupaten Jepara ini sudah barang tentu berkat bantuan, dukungan, support dari Pokjanal Posyandu tingkat kecamatan. Karena Pokjanal Posyandu kecamatan ini sudah barang tentu mempunyai beberapa tugas dan kewajiban. Tugas dan kewajiban diantaranya adalah melakukan monitoring, melakukan pembinaan, melakukan evaluasi keberadaan posyandu yang ada di Kabupaten Jepara dengan jumlah yang sudah kami sebutkan tadi sebanyak 1129. Dengan demikian, manakala hal ini sudah dilakukan oleh Pokjanal Posyandu tingkat kecamatan, maka sudah barang tentu kriteria posyandu di masing-masing RW, di masing-masing desa sudah barang tentu stratanya juga semakin meningkat harapannya. Posyandu di Kabupaten Jepara atau secara nasional ini ada 4 strata. Kata Pak RJ, 4 strata ini, yang pertama adalah terkategori strata pratama atau awal. Kategori pratama ini se-Kabupaten Jepara tadi dengan jumlah 1.129. Untuk pratama ini hanya tinggal 8 kelompok yang dinamakan strata pratama di masing-masing posyandu dengan jumlah 8 ini kurang lebih untuk prosentasenya 0,7%. Kalau salah nanti dibetulkan Mbak Lulu. Dari strata pratama ini dengan beberapa varian ya. Yang pertama adalah pertemuan posyandu ini secara rutinitas belum teratur. Ngaten nggih, belum teratur ini artinya sok ono sok tidak. Lantas varian yang kedua adalah kader aktif sangat-sangat terbatas, masih kurang dari 5 personel. Mungkin yang aktif di satu posyandu ini hanya 2 atau 3 pengurus. Lantas yang kedua adalah strata madya. Strata madya ini se-Kabupaten Jepara ada 427 kelompok. Kalau prosentasenya ya kurang lebih 37,8%. Strata madya ini varian-varian yang menentukan untuk itu adalah yang pertama, pertemuan rutin 1 bulannya sudah lebih dari 8. Yang kedua, kader aktif. Kader aktif ini sudah lebih dari 5 atau 5 ke atas setiap posyandunya. Lantas yang ketiga adalah cakupan untuk warga masyarakat yang mempunyai balita ini masih kurang dari 50%. Ini strata madya. Lantas meningkat lagi yang ketiga yang agak naik. Ini adalah strata purnama. Strata purnama ini se-Kabupaten Jepara jumlahnya ada 476 kelompok.
Kalau prosentasenya kurang lebih 42,16%. Dengan varian untuk mencapai itu adalah cakupan anak-anak yang dibawa ke posyandu ini sudah mencapai 50%. Yang tertinggi adalah strata mandiri. Strata mandiri ini jumlahnya 219 kelompok. Kalau prosentasenya 19,3%. Cakupannya yang dibawa ke posyandu ini sudah lebih dari 50% anak-anak kita. Dengan demikian, setelah kita mengetahui, memahami keberadaan maupun status posyandu di masing-masing kecamatan, di masing-masing desa, di masing-masing bawahan Pokjanal kecamatan, baik Pokjampat, baik Pangasekjam, kasih sosial, kasih PMD, maka harapannya dari waktu ke waktu ada peningkatan strata. Peningkatan strata ini harapannya tidak hanya mendasarkan pada satu bentuk formalitas, tetapi betul-betul dilakukan peningkatan dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Kualitasnya apa? Yaitu yang dikaitkan dengan cakupan ke posyandu anak-anak kita semakin bertambah, tetapi posyandu itu sendiri mampu memberikan sesuai dengan sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan penganggarannya, betul-betul akhirnya anak-anak kita ini dibebaskan dari yang namanya kekurangan gizi, dibebaskan dari terkena penyakit, dibebaskan dari stunting, sehingga dengan demikian anak-anak kita menjadi generasi penerus di masa-masa yang akan datang. Benar nggak tadi Mbak Lulu datanya? Untuk prosentasenya juga benar. Di sambutan ini nggak ada soalnya, nggak ada. Yang penting benar juga. Ibu dan Bapak sekalian yang sangat kami hormati, keterkaitan dengan itu maka agar Pokjanal, kelompok kerja operasional, dikaitkan dengan progres posyandu semakin maksimal, maka nanti diharapkan apa yang disampaikan oleh narasumber untuk dicermati, untuk dihayati, dan sekaligus diaplikasikan. Dan yang terpenting lagi adalah karena kami tidak mampu dari sisi penganggaran mengumpulkan teman-teman posyandu, kalau ketuanya saja sudah 1129, tidak mungkin. Untuk itu lewat Ibu dan Bapak sekalian untuk meneruskan, untuk menyebarkan, untuk memerintahkan agar betul-betul dilakukan secara maksimal. Keterkaitan dengan konteks hari ini adalah operasional posyandu atau pelaksanaan posyandu di era COVID-19. Saya kira Ibu dan Bapak sekalian sudah bisa memahami, sudah bisa mengetahui terkait dengan COVID-19. Alhamdulillah untuk Kabupaten Jepara, COVID-19 saat ini sudah di tataran di
zona kuning. Kabupaten Jepara sempat mengalami di zona merah 3 besar se-Jawa Tengah, Semarang, Demak, Jepara. Setelah itu turun lagi ke zona oranye. Setelah itu turun lagi ke zona kuning. Karena zona kuning ini harapannya atau kesimpulannya, COVID-19 di Kabupaten Jepara penularannya tidak sampai masif. Kabupaten Jepara disimpulkan sampai saat ini ada di zona kuning. Semuanya atas bantuan, dukungan, support dari Ibu dan Bapak sekalian, khususnya pandemi COVID-19 tidak secara masif bisa tertularkan. Dengan demikian, ini langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman sekalian, begitu masifnya melakukan kegiatan protokol kesehatan. Protokol kesehatan kalau kami baca di sambutannya Bu Lulu, 3M. 3M. Ini saya kira teman-teman juga sudah paham. 3M ini memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir. Ini secara umum warga masyarakat Kabupaten Jepara paham, pernah dengar. Dengan demikian dapat disimpulkan warga masyarakat se-Kabupaten Jepara untuk melakukan 3M hanya ada 3 kesimpulan. Yang pertama, tidak tahu. Yang kedua, tahu tapi pura-pura tidak tahu. Yang ketiga, karena keterpaksaan. Dengan demikian, 3 kesimpulan ini akhirnya di lapangan juga bisa disimpulkan lagi bahwasanya warga masyarakat se-Kabupaten Jepara belum secara totalitas melaksanakan 3M. Kenapa dapat disimpulkan seperti itu? Karena ternyata masih juga kita jumpai ada beberapa masyarakat yang belum menggunakan masker. Leres ya Ibu dan Bapak sekalian. Yang kedua juga masih kita jumpai di beberapa tempat keramaian masih banyak orang berkerumun, masih banyak orang bergerombol. Dengan demikian mengabaikan keterkaitan dengan menjaga jarak. Untuk itu, kebetulan Ibu dan Bapak sekalian mempunyai nilai lebih, baik nilai lebih dari status ibu-ibu sebagai ASN dan Bapak sudah barang tentu ibu-ibu sebagai pengurus Pokja 4 TPPKK Kecamatan, maka dimungkinkan Ibu dan Bapak sekalian karena mempunyai nilai lebih, apa yang dingendikake, apa yang disampaikan ini biasanya sok dindel, biasanya ditiru, biasanya diperhatikan. Untuk itu dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami tidak henti-hentinya memohon, berharap kepada Ibu dan Bapak sekalian untuk melakukan yang pertama, memberikan contoh dilakukan oleh dirinya sendiri, yaitu 3M. Ini mungkin sudah. Yang kedua, setelah itu melanjutkan, setelah dari dirinya dilanjutkan kepada teman yang sekasur. Sekasur ini artinya nek bapak yang ngomong karo bojone,
Ngoten apa? Mbek sing wedok, nek sing wedok ya ngomong karo sing lanang. Saiki pertanyaannya, nek ora dibujuk ki usane meneng. Sampe ngomong ki sapa? Yang sekasur. Setelah itu sudah dilakukan, terlanjutkan lagi sak sumur. Sak sumur ini artinya ya satu keluarga. Kalau tidak sak sumur ya sak dapur. Karena sumur sekarang mungkin sudah banyak menggunakan air pump. Ini harapannya satu keluarga untuk betul-betul melakukan 3M. Setelah itu melanjutkan lagi untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan sosialisasi, untuk memberikan satu atau istilahnya yang instruksi apapun kepada sak sedulur. Sak sedulur ini harapannya kepada tonggo kanan kirinya. Karena dulu ada pepatah tonggo nek wis cedak ngluwahi dulur. Kebetulan Ibu dan Bapak sekalian, banyak event-event yang sudah pada dilakukan, baik event pertemuan dawis, baik event pertemuan pengajian, ini kan sudah ada dengan pola-pola jaga jarak. Dengan demikian manakala 3M dilakukan secara menyeluruh oleh warga masyarakat Jepara, insya Allah COVID-19 dipastikan waktu tidak lama lagi akan minggat atau hinggang dari Kabupaten Jepara. Dengan demikian yang selanjutnya dikaitkan dengan pelaksanaan posyandu. Saya kira di era COVID-19 justru sangat dibutuhkan. Dibutuhkannya ini yang pertama sebagai daya tahan atau imunnya meningkat. Yang kedua paling tidak ketemu bisa untuk memberikan satu hal-hal terkait dengan sosialisasi, pemahaman terkait dengan 3M tadi. Ini aja yang dapat kami sampaikan. Yang terpenting lagi, pertemuan ini nanti nyuntulung, manakala kurang jelas bisa disampaikan, bisa ditanyakan, termasuk di dalamnya penganggaran dari dana ADD masih kurang, ini jalan keluarnya bagaimana, dari kecamatan juga masih kurang, ini bagaimana, mungkin dari tingkat kabupaten akan mampu merespon. Setelah itu ya aplikasi di lapangan, tidak hanya selesai berhenti setelah rakor pada siang hari ini. Demikian Ibu dan Bapak sekalian yang sangat kami hormati, sekaligus dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini di penghujung bulan Agustus tanggal 31 hari Senin, rakor rapat koordinasi Pokjanal kelompok kerja operasional posyandu se-Kabupaten Jepara secara resmi dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi, mengijabahi, mengabulkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, yaitu dibebaskannya Kabupaten Jepara dari pandemi COVID-19 dan lebih meningkat, lebih mampu berkontribusi dari waktu ke waktu, baik secara kualitas maupun kuantitas posyandu se-Kabupaten Jepara. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa memang untuk
posnya ini merupakan masuk dalam target kinerja tiap tahun kita ditarget untuk strata yang pertama yang itu setiap tahun ada targetnya dan alhamdulillah sampai pada tahun 2019 ini alhamdulillah bisa tercapai dengan berkat dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Dan tadi juga disampaikan oleh Bapak PLT bahwa saat ini masih dalam pandemi COVID, tetapi alhamdulillah Jepara sudah masuk zona kuning yang bersama dengan 14 kabupaten, di mana yang 21 masih zona oranye. Dan juga kalau kita lihat dari data COVID terakhir di Kabupaten Jepara, saat ini yang sembuh sudah mencapai 1.163, ini sangat luar biasa. Yang masih positif tinggal 79. Kemarin itu 77, ternyata hari ini 79, sudah meningkat 2 orang. Tetapi yang di garis bawah ini yang sembuh 1.163. Sehingga kalau kita lihat ini yang tingkat kesembuhan saat ini juga kita memang tidak boleh terlena. Tadi telah disampaikan Pak Ferry bahwa untuk protap COVID tetap kita laksanakan walaupun yang sembuh sangat-sangat besar. Dan untuk itu Bapak Ibu kami sedikit menyampaikan materi nanti setelah kami Ibu Agus Salim kemudian juga dari DKK dan juga dari Bululu kami menyampaikan materi posyandu pada masa pandemi COVID-19. Ini dasarnya dari surat Kemendagri, nomor 094/1737 tertanggal 27 April 2020, juga surat Dispermatis Dukcapil Provinsi nomor 01/3339 tertanggal 18 Mei 2020 tentang operasional posyandu dalam pencegahan penyebaran COVID-19 serta hasil rapat posyandu dan kabupaten Jepara. Ini bersama kita bisa mengenai beberapa hal. Yang pertama bahwa tim posyandu ini merupakan garda terdepan sebagai wadah pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat, juga dapat membantu dalam sosialisasi dan edukasi terkait COVID-19 bersama petugas medis dan Satgas COVID-19 tempat. Di mana Satgas COVID yang terbentuk dari tingkat kabupaten, kecamatan, juga tingkat desa. Juga di desa sudah dibentuk juga Satgas Jogotongo ya, bahwa di Kabupaten Jepara itu ada 1.004 RW dan alhamdulillah ini semua sudah terbentuk Satgas Jogotongo. Tugas Bapak Ibu semuanya juga dalam rangka juga Satgas Jogotongo ini membimbing, mengarahkan agar Satgas yang sudah terbentuk bisa operasional. Jangan sampai Satgas cuma dibentuk lembaga saja tetapi tidak ada aktivitas di hadapan. Kemudian menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan masker bila sedang sakit atau tidak keluar rumah. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin dengan menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu apabila bersin, kemudian tisu segera dibuat ke tempat sampah. Faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Ini ada beberapa faktor aktivitas di tingkat posyandu, yaitu tingkat pendidikan dan pekerjaan ibu. Semakin tinggi tingkat pendidikan, ini semakin posyandu semakin aktivitasnya semakin meningkat. Kemudian pengetahuan ibu tentang manfaat posyandu, motivasi ibu untuk membawa anaknya ke posyandu ini juga sangat menentukan aktivitas dari posyandu. Dukungan dan motivasi dari kader posyandu dan tokoh masyarakat. Kemudian juga saran dan pelaksanaan posyandu. Kemudian juga lokasi atau jarak posyandu. Dan memang Bapak Ibu tadi setelah disampaikan oleh Bapak PLT bahwa satu RW kemungkinan bisa lebih dari satu posyandu. Di tempat kami itu ada posyandu balita, tetapi juga ada posyandu lansia.
Dan posyandu lansia juga cukup ramai Bapak. Yang mengikuti biasanya yang usia di atas 50 ya. Di atas 58. Saya masuk. Di tempat kami Pak Abdul cukup berarti Pak di posyandu lansia. Tapi ini ada yang posyandu lansia. Ada yang sudah betul. Bisa komunikasi lewat bina. Kalau memang sangat urgent itu baru datang di desa. Tetapi kalau penyakit yang ringan, kami kemarin juga mengalami penyakit apa atau pilek atau yang sejenis itu, kita cuma bina dengan petugasnya. Kemudian kita dijadwalkan untuk tidak mengambil obat. Sehingga dari pendaftaran itu sudah komunikasikan ke dokternya, kita tidak mengambil obat. Sehingga tidak ada interaksi, mengurangi interaksi antara pasien dan dokter. Juga biasanya kita mengambil langsung ke kamar. Kemudian dibuka pelayanan mengikuti ujian daerah. Ini kebetulan tadi disampaikan Bapak PLT bahwa Jepara sudah perkembangan bagus dari merah ke orange, sekarang sudah kuning. Dan yang kena tidak sedikit, 79 yang positif. Sehingga ini masih sangat memungkinkan untuk di Jepara dimulai untuk pelaksanaan program posyandu. Kemudian menghindari kerumunan, mengutamakan konsultasi jarak jauh. Nanti saya ini sebagai contoh tadi mungkin bisa lewat telepon seluler tadi. Hanya petugas dan pengunjung sehat yang diperbolehkan masuk. Ini juga menghindari penularannya, sehingga apabila kader posyandu tersebut ada gejala-gejala menunjukkan gejala penyakit, ini lebih baik untuk yang hadir kader-kader yang dalam kondisi sehat saja. Kemudian protokol kesehatan posyandu ini mengatur jadwal kedatangan dan waktu hadir 4 waktu. Kemudian ibu dan anak dipastikan sehat dan mengenakan masker, sehingga untuk ibu-ibu yang mempunyai anak tersebut apabila mau datang ke posyandu dipastikan dalam kondisi sehat. Kemudian membawa keperluan bukanya juga sama. Patuh protokol kesehatan selama di posyandu dan tidak sampai di rumah segera mandi. Ibunya sudah dengan anak. Protokol kesehatan di posyandu sebelum hari posyandu, yaitu membuat undangan, bisa lewat pengeras suara itu atau media yang ada di lingkungannya, pengeras suara atau juga menggunakan telepon lain. Kemudian mengatur jadwal kehadiran berdasarkan kelompok, satu kelompok 10 orang. Ini dalam rangka untuk menghindari kerumunan. Karena sebagaimana pelaksanaan yang sudah terbiasa sebelum pandemi, ini biasanya kan kalau tidak diatur kehadiran waktu kehadiran itu biasanya berkumpul cukup banyak. Nah ini harapannya nanti untuk menghindari kerumunan ini mungkin bisa dibagi berdasarkan kelompok masing-masing 10 orang. Kemudian pada hari pelaksanaan posyandu, pastikan semua dalam keadaan sehat, baik ibu, balita yang mau diperiksakan juga dari petugas posyandu. Hadir tepat waktu, membawa sarung sendiri dalam rangka untuk perlindakan, sehingga pada waktu perlindakan itu tidak bergantian untuk alat perlindakannya. Membawa buku KIA, memakai masker. Kegiatan posyandu di tempat terbuka atau ruangan dengan ventilasi baik. Di tempat kami itu kebetulan menggunakan sarana pos kami sehingga cukup terbuka. Ini harapan kami juga nanti di tempat bapak ibu juga itu sudah menggunakan ruang yang berventilasi yang cukup baik. Kemudian kursi tunggu dan meja layanan berjarak 1 sampai 2 meter. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir di tempat posyandu dikasih fasilitas cuci tangan juga pakai air mengalir. Amin, benar saja. Tambahan kemudian cek suhu dengan termometer non kontak. Cuma ini masalahnya apakah sudah memiliki posyandu?
mendisinfeksi posyandu. Kemudian sampai di rumah ibu dan balita cuci tangan dan mandi. Kemudian setelah hari posyandu, yaitu kunjungan rumah bagi balita yang tidak hadir posyandu dan balita dengan gangguan pertumbuhan. Jadi kelihatan dilihat dari datanya yang tidak hadir siapa nanti saya diminta itu. Kemudian analisis data dan intervensi. Prinsip pelaksanaan posyandu bahwa hari buka dan pelaksanaan kegiatan mengikuti kebijakan daerah dan lebih separah tadi disampaikan oleh Bapak PLT juga dulu sudah kita kirim log itu masing-masing kecamatan bahwa ini sudah bisa dimulai dengan catatan menetapkan atau mematuhi program yang telah ditentukan. Daerah yang belum dapat pelaksanaan posyandu memprioritaskan kegiatan mandiri oleh sasaran atau jaringan. Menerapkan protokol kesehatan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dengan smartphone. Hanya petugas sehat yang dapat bertugas. Ini perlu digarisbawahi bahwa apabila kader posyandu kondisi kurang sehat lebih baik tidak bisa menunjuk yang kondisi sehat pada waktu pelaksanaan posyandu. Alur pelayanan itu sudah biasa. Kemudian kunci utama sukses posyandu ini adanya balita atau anak yang kondisi sehat ya, juga pembinaan dari masyarakat. Persiapan pelaksanaan yaitu pemeriksaan kesehatan kader, kemudian pembagian tugas saat pelaksanaan, menyiapkan undangan atau pengumuman hari buka posyandu, kemudian mempersiapkan arena pelayanan. Biasanya kan posyandu itu skopnya satu RW, sehingga untuk kombinasi saya kira tidak begitu ada halangan. Kemudian koordinasi antara petugas kesehatan, kader, pemerintah desa, kelurahan juga gugus tugas COVID-19. Sebelum hari posyandu ini berkoordinasi dengan baik antara petugas dan juga dengan unsur dari puskesmas, kemudian kader yang bertugas dipastikan sehat dan berusia kurang dari 50 tahun. Ini ada tambahan lagi, berusia kurang dari 50 tahun. Dan biasanya kader-kader usianya kebanyakan gimana? Kurang 50 atau lebih? Ada yang lebih. Ini diprioritaskan yang di bawah 50. Diprioritaskan yang di bawah 50. Karena kalau di bawah 50 itu memang sudah rentan, kondisi rentan, juga lebih imunitasnya dia lebih rendah daripada dia. Kemudian identifikasi sasaran dan susun jadwal posyandu berdasarkan usia layanan. Mengumumkan hari buka jadwal, menyiapkan APD petugas, menyiapkan lokasi, membuat alur antri secara TBS dan disinfektan itu sudah terbiasa menangani. Kemudian hari buka posyandu, periksa suhu tubuh setiap pengunjung pakai termometer. Sebelum masuk area posyandu lakukan CTGS atau menggunakan hand sanitizer. Layanan tetap dilakukan dengan sistem 5 langkah, kemudian juga jaga jarak 1 atau 2 langkah. Ini 5 langkah di hari buka, yaitu pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan dan pelayanan kesehatan. Hal yang perlu diperhatikan, ini kader mengenai saran timbang sedang anak setelah catat hasil timbang. Makanya diharapkan ibu-ibu tersebut membawa sarung dalam rangka dia tidak bergantian untuk sarungnya untuk menimbang tidak bergantian dengan balita yang lain. Kemudian konseling sikap dapat tetap dilakukan. Pemberian kapsul oleh petugas dengan alat yang digunakan, kapsul telah dicuci bersih. Setelah hari posyandu ini melengkapi pengisian catatan hasil pelayanan, kemudian melaksanakan kelas ibu hamil dan ibu balita secara daring, melakukan surveillance kesehatan berbasis
kemudian melakukan kunjungan rumah terutama sangat berisiko, membantu masyarakat yang sedang melakukan karantina atau isolasi mandiri. Ini kondisi posyandu yang ada di masyarakat. Kalau ini sebelum pandemi Bapak Ibu, sebelum pandemi sehingga tidak ada jaga jarak. Tetapi sudah ada yang pakai masker, tetapi ada yang foto ini memang campuran. Ada yang sudah pakai masker, tapi ada masa yang sebelum pandemi sehingga tidak jaga jarak. Jadi demikian Bapak Ibu sedikit kami sampaikan. Nanti untuk yang lebih detail disampaikan narasumber dari DKK. Dan untuk pemaparan berikutnya, Ibu Agus Salim, perlu kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tim Satpol Kabupaten Jepara, yang kami hormati Bapak Ibu serta Rakor Pokjana tingkat kecamatan, Ibu Kasih, Tim Satpol dan Ibu narasumber dari Dinas Kesehatan. Tadi sudah diuraikan dari Bapak PRT maupun Bapak narasumber yang terdahulu bagaimana pelayanan posyandu di masa pandemi. Tapi PKK ini karena diminta upaya apa toh PKK dalam pencegahan penyebaran COVID ini yang sudah dilakukan oleh tim gerak PKK dari mulai tingkat kabupaten secara berjenjang, kecamatan, desa maupun kelurahan. Bapak Ibu perlu ketahui bersama visi PKK adalah terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, budi luhur, sehat sejahtera, lain dan sebagainya. Ini visi PKK. Kemudian misinya meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan pemahaman Pancasila, gotong royong, serta kesetaraan dan kompetensi lengkap. Ini yang hadir dari PKK sudah hafal kami. Tapi kalau Bapak Ibu dari kecamatan khususnya mungkin belum hafal ini. Saya dari Ibu Salim dari tim PKK Kabupaten Jepara, tepatnya Pojok 4 yang bidang ini. Visi tim penggerak PKK bisa Bapak Ibu mawas ya. 1 sampai dengan 5 itu tertuang di dalam Pokja 1 sampai dengan 4. Misalkan kegotong royongan itu Pokja 1, kemudian yang ada itu Pokja 2, 3 itu Pokja 3, kemudian kesehatan, tata lingkungan itu Pokja 4, meningkatkan pengelolaan peran PKK melalui gerakan organisasi itu adalah dari sekretariat. Kemudian data tim PKK dari tahun 2019, desa kelurahan 194 yang terdiri desanya 184, kelurahannya 11, desa wismanya 1963, kemudian padat umum, padat khusus ya, padat posyandu dan jumlah posyandu. Stratanya tidak usah kami ulang lagi karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak PRT. Untuk program PKK yang dari PKK sudah hafal tentunya, tapi Bapak Ibu yang di kecamatan itu kita saja. Mulai program pertama sampai dengan 10 juga terbagi di dalam pokja masing-masing. Ini pokja 1 tentang penghayatan dan pengamal Pancasila, gotong royong. Pokja 2 pendidikan yang keterampilan, kemudian pengembangan bidang berkoperasi. Pokja 3 pangan sandang, kemudian pokja 4 mulai dari kesehatan, kelestarian lingkungan dan keberagaman. PKK sendiri adalah merupakan gerakan pemberdayaan, upaya penggerakan masyarakat melalui proses pembelajaran untuk memberikan pengetahuan, sikap, kemampuan agar masyarakat tertindak, mengenali, mencegah, mengatasi masalah-masalah mereka sendiri, yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian mau dan mampu melaksanakan apa yang sedang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian digerakkan melalui pendekatan perorangan ataupun kelompok
keluarga. Kelompok itu bisa melalui SMK, PKKRT, kelurahan, dan pengajian. Kemudian pelaksananya adalah pemerintah secara berjenjang dari kecamatan, kabupaten, kecamatan, kemudian desa, kelurahan. PKK sendiri, LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat. PKK dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa sendiri. PKK adalah mitra kerja dari pemerintahan, bisa melaksanakan dengan LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama selalu dilibatkan dalam menjalankan programnya. Kalau ada melakukan anak-anak KKN ini untuk melaksanakan bersama apa yang sudah kita rencanakan. PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Bapak bisa mau sendiri. Sasarannya adalah perempuan dan wanita. Kenapa kok selalu perempuan? Nah, sasarannya selalu perempuan, ya, karena perempuan dipandang sangat strategis dalam melaksanakan atau menyampaikan informasi kepada keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Luas, fleksibel kalau perempuan itu. Beda dengan bapak-bapak ya, yang biasa merumpi siapa nih? Ibu ya, bapak yang biasa suka sondong siapa sih? Nah, ya perempuan juga. Jadi boleh sih melaksanakan sosialisasi, bersosialisasi dengan masyarakat, tapi monggo kita sampaikan bahwa bersosialisasi ini silakan sah-sah saja. Nih, diselipi lah sedikit kesehatan yang sedang ini, yang isu kesehatan yang sedang ini. Contohnya ya kalau ini COVID, kemudian bagaimana kita meningkatkan DPRS di posyandu, ya. Ini bisa untuk dimasukkan di dalam ibu-ibu untuk bercandaria dengan tetangga dan lingkungan. Tidak ada larangan untuk para ibu berngobrol ya, tapi ngobrolnya yang sangat bermutu lah. Tapi biasanya kalau bermutu itu jarang diminati. Yang diminati adalah topik utama. Mungkin yang menceritakan sesuatu yang tidak seharusnya diceritakan sebetulnya. Tapi monggo kita upayakan nanti kita disampaikan ya, Bapak Ibu yang hadir di sini, selipkan setiap saat obrolan kita itu tentang kesehatan. Secara luas, silakan kesehatan apa saja. PHBS boleh, yang sedang ini COVID boleh, posyandu boleh, ya. Kalau semua ibu-ibu ini topiknya yang diceritakan dalam rumpi kesehatan, lama-lama nanti masyarakat ini yang tidak tahu menjadi tahu, mau dan mampu mengatasi masalahnya sendiri. Tujuannya memberdayakan keluarga, yaitu berdayakan perempuan-perempuan lagi, mulai dari anak-anak kita dibiasakan habit yang sangat mendukung untuk menciptakan bagaimana anak ini terbiasa berperilaku dan sehat. Kemudian meningkatkan kesejahteraan menuju keluarga yang beriman, yang bertakwa, keluarga yang baik. Karena lagi-lagi ibu, seorang perempuan ini di dalam keluarganya adalah menjadi madrasah utama dan paling utama di keluarganya masing-masing. Jadi bagaimana ibu setiap saat harus bisa meneladani, memberikan teladan yang baik kepada putra-putrinya. Nah, di dalam COVID itu sendiri, apa yang Bapak Ibu rasakan? Perubahan apa yang Bapak Ibu rasakan? Ya? COVID ini telah merubah banyak hal, utamanya di dalam kegiatan sosial, ekonomi lebih-lebih, politik, budaya, dan cara belajar. Kenapa? Sosial, coba. Kita kan sudah sejak bulan Maret, gerakan sosial kita sangat terbatas, ya kan? Tidak boleh berkunjung rame-rame, ya kan? Kemudian sangat dibatasi juga, tidak boleh melakukan kerumunan banyak orang. Lebaran juga dibatasi untuk tidak berkunjung sampai batas waktu beberapa orang, ya. Ini kehidupan sosial, tidak boleh melaksanakan pertemuan PKK. Bukan pertemuannya yang kita larang, tapi karena menghadirkan banyak orang tidak dapat kita hindari apabila kerumunan ini pasti. Kalau saya ketemu kan soal lain salaman, gitu. Orang buka, orang tutup masker juga. Padahal yang saya Bapak Ibu
beliau itu juga menggunakan masker selama kita keluar rumah. Jadi ya saya berbicara seperti ini ya wajib menggunakan masker. 3M tadi jadikan habit di dalam kehidupan sehari-hari. Ini di sosial, ekonomi lebih sangat pengaruh sekali di dalam perekonomian. Contohnya tidak usah ke tingkat luas, di keluarga sendiri saja. Banyak yang dari masyarakat rantau dipulangkan gara-gara pabriknya kayak gitu. Ada lagi yang biasanya bapak ibu ada yang berjualan di kantin sekolah, setelah beberapa bulan ini tidak mendapatkan penghasilan karena sekolah masih tutup. Ada lagi penjahit misalkan yang biasanya lebaran itu antrian jahitannya sangat luar biasa. Nah sekarang kan tidak membutuhkan jahitan lagi karena masing-masing keluarga berlebaran cukup dengan video call atau dengan telepon. Ya. Itu adalah ekonomi. Politik itu juga demikian. Budaya kita biasanya untuk mantenan, sukitan, kemudian apa lagi? Bersilaturahmi di dalam masa lebaran. Kita kan sangat dibatasi. Kemudian cara belajar dari mulai anak PAUD atau TK sampai universitas kita menggunakan daring. Nah, ini sangat mempengaruhi dan bagaimana mensikapinya dari Bang kita dalam musibah ya. Musibah yang diberikan Allah yang kita harus betul-betul taati dan semua yang ada di dalam protokol kesehatan kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Bagaimana pandemi ini akan berlalu? Ya, semuanya tergantung oleh kita. Semakin kita taat protokol kesehatan, semakin cepat virus itu akan berlalu. Kemudian, bagaimana peran PKK dalam mencegah penularan COVID-19? Banyak sekali yang dapat kita laksanakan Bapak Ibu di PKK ini. Bukan berarti karena masa pandemi ini kita tidak melaksanakan kegiatan, tetap melaksanakan kegiatan. Dengan syarat adalah tetap mematuhi protokol kesehatan yang sesuai apa yang disarankan oleh pemerintah. Sebagai kandidat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat sampai lini paling bawah, PKK ini satu-satunya yang punya lini paling bawah yaitu sampai ke dasar wisma. Tanpa PKK, tugas pemerintah kan tidak akan sampai ke tingkat kabupaten Pak Sukarsana. Bagaimana Posyandu ini digerakkan dari PKK juga, karena PKK itu suatu gerakan kebudayaan yang masif apabila dilaksanakan bersama akan menghasilkan program yang baik untuk kesejahteraan masyarakat sana. Kemudian PKK dalam melaksanakan tugasnya selalu melakukan koordinasi lintas sektor sesuai dengan jenjangnya. Apabila di kabupaten, utamanya pasti dengan komite terkait ataupun pemerintah daerah. Kecamatan pun demikian, desa dan kelurahan sampai di desa wisma itu selalu koordinasi dengan sesuai dengan stratanya atau sesuai dengan jenjangnya. Kemudian pandemi COVID tidak menjadikan alasan untuk tidak melakukan kegiatannya, kurang atau menyampaikan informasi mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu terkini tentang pencegahan utamanya dalam upaya pencegahan COVID-19. Banyak yang kami lakukan untuk tim penggerak PKK Kabupaten sampai di tingkat desa kelurahan. Kita menyampaikan informasi tidak hanya bertatap langsung karena kita dibatasi dengan gerakan sosial. Jadi kita cukup menggunakan fasilitas yang ada, yaitu dengan WA group atau dengan medsos yang ada, atau dengan orang-orang menggunakan speaker toa ataupun speaker yang ada di musola maupun di masjid-masjid. Kita selalu menggaungkan itu dari tingkat kecamatan sampai di dasar wisma, selalu seperti itu. Kemudian PKK di mata masyarakat ini adalah merupakan pemimpin
tingkat kelurahan desa ke kecamatan, kecamatan kabupaten, kabupaten sampai ke provinsi dan seterusnya. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat dan memberikan semangat kepada warga masyarakat. PKK sebagai pendidik. Memang tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala PLT, PKK hendaknya memberikan suri teladan yang baik. Bagaimana kita memberikan arahan apabila kita belum atau tidak bisa memberikan teladan yang baik. Kita memberikan contoh kepada diri sendiri dulu, pribadi, keluarga. Bagaimana kita bisa berbicara tentang 5M apabila Bapak Ibu yang memberikan itu tidak memberikan contoh yang baik, ya. Jadi memberikan cerita dan yang baik sebagai panutan tuntunan masyarakat. Kemudian PKK sebagai penggugah dan pendorong. Ini memberikan petunjuk kepada masyarakat, kemudian menggugah minat, kemampuan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk apa? Nah, ini untuk upaya pencegahan terhadap COVID-19. Apa upayanya ini? Banyak masyarakat di lingkungan kita sampai saat ini pun banyak masyarakat yang tidak percaya adanya COVID. Bapak Ibu pernah bilang ya, oke orang proyek itu kan hanya konfirmasi saja. Ya, itu adalah suatu tipu daya mereka terhadap kita. Proyek besar dari antara Kementerian Kesehatan dan IDI misalnya, atau Dinas Kesehatan terkait. Memang biasanya kalau belum merasakan sendiri itu seperti itu. Nah, kita sedikit demi sedikit harus bisa memberikan petunjuk atau arahan. Memang Bapak Ibu, merubah perilaku itu tidak gampang ya. Kita harus betul-betul sabar, telaten, dan dengan bahasa kita sendiri. Nek wong sewu, nek kayak desa dikasih yang agak mulus-mulus sedikit dia tidak bisa. Nah, sesuai dengan apa yang mereka tahu, sesederhana mungkin yang kita sampaikan. Bahwa COVID ini seperti ini, pencegahannya dan sederhana. Dibandingkan dengan mereka yang setiap hari memakai hazmat. Belum lagi nanti malam-malam kalau ada yang meninggal, jaga malam. Apakah tahan dengan seperti ini saja? 4 jam kita kan sudah pengap. Nah, bagi tenaga medis kan tidak seperti itu. 24 jam mereka memakai hazmat dan melindungi diri yang sangat-sangat komplit. Nah, bagaimana kalau mereka ketahanan tubuhnya kurang, terus lemes, mereka terus tunggal? Siapa yang akan memberikan pelayanan kepada mereka? Mestinya dari situ saja mereka sudah mulai bermain pikirnya, seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kan mereka tidak mau tahu. Ya, nah ini tugas kita bersama sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat, bagaimana memberikan kesadaran penuh kepada masyarakat supaya tahu, mau, dan mampu untuk melihat mana yang kebenarannya sesuai. Kemudian PKK sebagai penggerak masyarakat, kita gerakkan minat, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung kegiatan 10 program pokok PKK, khususnya di program ke-7 adalah kesehatan dalam upaya pencegahan COVID-19. Kemudian PKK sebagai pembaharu menggali ide-ide untuk mensosialisasikan program-program, memberikan pengetahuan. Nah, nih, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat ini juga tidak gampang. Apalagi kalau sudah main pokoknya, sangat banget ini. Pokoknya, nah kalau sudah pokoknya ini kita sabar dulu. Kemudian memberikan pengetahuan tadi, memperkenalkan gagasan-gagasan tentang pembaharu serta menerapkan teknik-teknik yang baru tepat. Nah, ini antara pekerjaan 3, ketahanan pangan, bagaimana di masa pandemi ini yang semuanya serba dibatasi ya. Makanya kita sebagai warga masyarakat untuk Bapak Ibu yang ada di sini menggerakkan masyarakat bagaimana memanfaatkan hal-hal pekarangan demi ketahanan pangan keluarga supaya tidak membeli, karena daya beli sekarang ini kan berkurang. Nah, karena pandemi ini perekonomian yang sangat terganggu. Kalau Bapak Ibu kan kita pegawai negeri, tepat bisa istilahnya sebulan itu ada yang kita nanti adalah gaji. Dan bagaimana dengan mereka? Ya, jadi kita upayakan bagaimana kita memanfaatkan dalam pekarangan untuk kita
membantu operasional program PKK, meningkatkan ketahanan masyarakat lewat pemanfaatan karangan, ya tadi sudah saya sampaikan, membantu pendataan keluarga sebagai basis operasional program PKK. Basis yang paling rendah di tingkat kecamatan maupun kelurahan adalah Desa Wisma. Desa Wisma ini merupakan basis data yang paling akurat. Mestinya kalau kita betul-betul menggunakan data dari Desa Wisma itu lebih akurat daripada tingkat kecamatan atau desa. Karena yang betul-betul Desa Wisma ini mengelola 20 kelompok, 20 orang, 20 keluarga. Kita minta data, naikkan lagi ke RW, naikkan lagi ke desa, sampai seterusnya sampai tingkat kabupaten kita baru ke provinsi. Kemudian lebih mengoptimalkan para aktifkan dalam ikut meningkatkan derajat ekonomi rakyat. Peran PKK dalam pencegahan bagi PKK secara berjenjang dari kabupaten, kalau kepala bidang kami sampaikan di sini. PKK secara berjenjang dari kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan melakukan gerakan sosialisasi edukasi pada masyarakat tentang upaya pencegahan penyebaran penularan COVID-19 melalui KIE keliling, KIE mobil, ya, menggunakan fasilitas TOA atau pengeras suara dari masjid, musola, surau, WA group, sosmed, kemudian posterisasi, ya, upaya pencegahan itu dengan 3M: memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir, dan menjaga jarak. Itu saja sebenarnya tiga hal yang harus atau wajib kita lakukan bersama. Jadikan 3 hal ini menjadi habit di dalam sehari-hari. Kemudian SMD, MMD sangat diperlukan dalam melaksanakan program yang direncanakan. Maka SMD, survei mawas diri, MMD, musyawarah masyarakat. Kita gali SMD, kita gali permasalahannya, ya. Kemudian melalui data-data yang ada, permasalahannya apakah di wilayah kita ini dalam masa pandemi COVID ini kita harus bagaimana? Kita gali permasalahannya sebanyak mungkin. Kemudian kita bawa ke MMD, musyawarah masyarakat desa, atau di kecamatan, atau lebih lagi ke kabupaten. Kita rapatkan, ada Bu Camat, Pak Camat, kemudian Kasih, PMD, dan lain-lain. Di desa pun juga demikian. Ada Bu Inggi, Pak Inggi, TKD, FKD, dan lain-lain. Itu kita rapatkan, Pak, kita mau seperti ini. Kita bisa difasilitasi dengan apa upaya pencegahan ini, ya. Seadanya juga boleh untuk memberikan masker pada masyarakat. Kemudian keteladanan diri dan keluarga sangat mempengaruhi keberhasilan semua program di wilayah masing-masing. Gerakan masif bersama-sama dan terus-menerus dengan lintas sektor terkait dalam upaya pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19. Kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan dalam semua kegiatan yang dilaksanakan. Bapak Ibu, kita sudah mengirimkan kegiatan ke tingkat provinsi dari mulai sejak bulan Juli, Agustus, dan ini nanti di triwulan ketiga selalu berupaya mensosialisasikan edukasi masyarakat keliling maupun kelompok dengan batas maksimal. Ini kan maksimal ini kan 50 orang karena halnya besar, ya. Maksimal 30 atau 20 orang dengan selalu jaga jarak dan menggunakan protokol kesehatan. Memberikan sosialisasi edukasi pada masyarakat bagaimana kita mengedukasi dan memberikan pengertian kepada masyarakat agar selalu taat kepada protokol kesehatan dalam upaya pencegahan COVID-19. Kemudian, Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan pelaporan ke tingkat provinsi, kemudian provinsi secara berjenjang dari desa, kecamatan di bawah kabupaten, kemudian provinsi kita laporkan bersama. Gerakan serentak ke Jawa Tengah, kita sekarang sudah memberikan laporan tersebut, dan ini adalah gerakan-gerakan yang sudah kita laksanakan. Tapi tidak kecamatan dan desa tidak kami tampilkan begitu banyaknya. Mana tahunan, ya? Kecamatan tahunan. Nah, ini tahunannya mulai banyak kegiatannya. Setiap saat seluruh desa selalu woro-woro, bukan hanya Bu Camatnya, Pak Camatnya pun ikut woro-woro
paling hati-hati. Nah, luar biasa. Jadi jadi apabila kita lakukan bersama-sama dengan gerakan masif, insya Allah nanti pandemi ini cepat berlalu. Tapi kalau kita sudah terpan apa ya? Sudah apa namanya? Sudah banyak mempercayai kita sudah zona orange. Jadi ya sak-saknya ya tidak bisa nanti malah merah lagi. Orang masih merah. Nah, orang merah. Tapi kan kalau kita bisa menyadari ya, bagaimana mungkin masyarakat Jepara orang aman sih orang COVID bisa juga nanti menjadi zona merah lagi. Oke? Jadi monggo, memang itu sangat luar biasa untuk perilaku masyarakat. Ini Bapak Ibu, Pojampat Kabupaten melakukan KIE keliling pakai mobil yang difasilitasi oleh DP 3 PDKP dan tadi SMD, MMD tingkat kabupaten yang bersama OPD terkait. Kecamatan monggo, desa dan lain-lain juga bisa menggunakan atau memberikan sosialisasi ini dengan lintas sektor tingkat kecamatan atau desa. Ini gerakan kemarin yang gebrak masker seluruh Jawa Tengah di hari yang sama. Setelah kita upacara kesehatan 17 Agustus upacara kemerdekaan secara virtual, baru kita melaksanakan gebrak masker bersama Pak Bupati di pasar tahunan pasar Jepara 1 ya, tanggal 11 kemarin ini pembagian masker. Kemudian ini Ibu Ketua DPRK beserta Pak Bupati di pasar dengan sosialisasi dan pembagian masker ya, ini juga. Ini waktu kita KIE keliling PKK Pojampat di sepanjang kecamatan Jepara. Nah, ini mobil ini yang kita gunakan bantuan dari DP 3 PDKP dan kecamatan pun banyak yang menggunakan mobil ini ya. Kemudian ini di pasar di pasar Pengkol. Ini juga di kecamatan Bangsri. Ini di pasar Pengkol lagi, pasar Pengkol ya. Ini di pasar Tahunan. Ini di desa Prasak. Ini saya sama Pak Ali di kecamatan di desa mana Pak Ali? Lebuau. Dan ini di pasar Tahunan lagi. Ini Pak ini di Lebuau. Ada kita waktu ini sama Ibu Ketua DPRK di kecamatan. Sebenarnya kalau kita melaksanakan semuanya, ya, jangan hanya sekali, tapi berulang-ulang terus-menerus. Ya memang nanti jangan terpancing PKK ini jangan Pak, nggak ada anggarannya Bu, nggak ada anggarannya. Kan banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan tidak menggunakan anggaran. Karena kita kan pelaku pemberdayaan masyarakat. Merubah perilaku itu tidak hanya dengan uang, tapi dengan keteladanan, kemauan, ya, terus-menerus kita berikan manfaat kalau kita melaksanakan upaya pencegahan ini hanya sekali saja tapi berhenti lama, ya sudah, mereka akan kumat lagi, tidak taat lagi. Efeknya bukan hanya untuk diri sendiri, untuk mereka sendiri, tapi ke semuanya. Misalkan saja saya berbicara tidak menggunakan masker pada waktu ini, penularannya 50%, tapi kita terbuka semuanya, sudah 100%, ya. Jadi antara kami, ini saya pribadi dengan Bapak ini harus ada batasan-batasan. Saya belum tentu aman bagi beliau pun belum tentu aman bagi kami, ya. Monggo. Jadi selama kita berada di luar rumah, taati protokol kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita gunakan, hanya ini yang kita punya. Kalau ini lepas, kita sudah tidak aman lagi. Masa sih Bu, betul konon lain. Sekali 2 kali tidak apa-apa, tapi nanti akan berakibat dampaknya itu pasti ada. Jadi monggo Bapak Ibu, kita betul-betul berpesan kepada Bapak Ibu, ya, ini ngomong yang hadir ini pentolan-pentolan dari kecamatan. Apabila
ini jangan dilepas. Biasanya kayak keliling pakai toa, dicopot halo-halo. Padahal kain ini yang kita kalau saya menyimpan foto ratusan, video ratusan kan tidak mungkin loh di HP maupun di laptop saya. Pasti kami teruskan kepada medsos supaya apa? Supaya diketahui oleh orang banyak, ditiru atau minimal ini loh praktek apa? Jepara yang setiap saat pasti ada kain keliling di masing-masing kecamatan, seluruh desa ketahuan oleh kecamatan itu seluruh desa sudah semua ngerti Alek ya? Tetap baca ada disebutkan dulu. Tapi jangan hanya sekali, tapi terus menerus gerakan itu ya? Jadi kalau punya uang nggak, jangan kita istilahnya dalam gerakan masyarakat itu jangan terpancing dengan uang. Kan ada kan mobil yang punya kecamatan, ayo Pak mobilnya kesampakan Pak, saya pinjem tak orang-orang itu kan sudah cukup, cuma modal ini suara dan pengaruhan ya. Jadi tetap upayakan di dalam berbicara kepada orang lain itu tetap menggunakan masker, tidak melibatkan anak-anak ya. Kemudian berulang-ulang berapa 3M tapi terus diulang-ulang. Jangan menjelaskan COVID adalah ini, kemudian panas nanti. Nah itu kepanjangan, mereka nggak mau dengar. Tapi upaya pencegahan COVID-19 dengan gerakan 3M, A, B, C sudah cukup, itu diulang-ulang terus ya. Jadi misalkan nanti video ini kami share ke media sosial, itu masyarakat sudah punya pesan khusus untuk upaya pencegahan COVID, tapi tidak diterapkan, janganlah gampang ya. Jadi loh, goalnya malah hilang. Yang menjelaskan itu bukan tugas kita selaku kader PKK, itu perannya dari dinas kesehatan maupun gugus COVID-19. Jadi kita ya upaya pencegahannya apa loh? Ya apa yang kita lakukan? Cukup itu saja ya. Jadi moga Bapak Ibu, kita semua betul-betul sangat prihatin terhadap apa yang kita alami bersama di masa pandemi ini. Kita tidak merasakan karena kita punya gaji yang setiap bulan kita jangka tuh. Tapi kita harus berpikir pada saudara-saudara kita yang notabene swasta murni, hanya mengandalkan dari berjualan, hanya mengandalkan dari bekerja kepada orang lain, yang produksinya sangat minim dan gajinya sangat tidak menentu. Kita yang harus memikirkan. Jadi dampaknya sangat luar biasa untuk COVID-19 ini. Dan mulai anak-anak dari mulai SD sampai perguruan tinggi itu sudah menggunakan fasilitas daring untuk belajar. Berapa uang yang terbuang ke sana yang mestinya cukup untuk kehidupan sehari-hari, kita fokuskan beli pulsa dan kuota di sana. Nanti kita gerakan bersama kembali secara berjenjang. Jangan sampai kapan COVID ini ya, kita nggak tahu. Jadi Bapak Ibu, untuk kita sih bisa membaca seruan dari Pemda ya, tapi yang gambarnya online itu ya. Tapi masyarakat ini jangan sampai lalai dengan kebiasaan menerapkan protokol kesehatan itu. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu dapat melaksanakan tugas supaya pencegahan ini bersama masyarakat dengan baik dan gerakan yang sangat masif terus menerus. Pesan kami tadi jangan sampai lupa ya, untuk selalu diingatkan kepada masyarakat. Atas perhatian yang kami sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo sebelum materi saya lanjutkan, terlebih dahulu yang maskernya dibuka, dikenakan, dan pengenaannya adalah menutupi hidung ya. Tapi saat penjenengan nanti mau ngunjuk, mau dahar, tentunya dibuka karena tidak ada lubang ya. Dan mengingatkan pada Bapak Ibu,
saat kita sedang makan, mohon tidak berbicara dengan teman yang ada di sebelah. Karena ini sebetulnya tempat ini sudah bisa untuk menjaga jarak, tetapi mungkin karena pinaraknya saling ngumpul jadi kelihatan ramai. Bapak Kadin, Ibu Kasih, Bu tenaga ahlinya, izinkan ini ada sedikit hiburan ya di masa pandemi, karena kita nanti nggak bisa saling berpegangan, jadi kita sebelumnya hiburan terlebih dahulu, tidak apa-apa, Perkenalan dulu. Oh ya, sebentar, perkenalannya nanti setelah hiburan ini. Baiklah, di depan ada 3 benda: botol aqua, kacamata, dan kardus snack. Aku mulai proses. Sebentar, Bapak. Ya, bentar. Tapi kayaknya bahan pelayanan posyandu ini sama dengan ini. Iya, nanti mungkin tadi juga saya sampaikan. Ya, singkat aja dulu. Ya, betul. Monggo Bapak Asmo, Bapak sinten Pak? Amin Fatah dulu. Pak Amin. Iya. Pak Amin, di depan ada 3 benda. Silahkan pilih 2. Beli dulu. Ya, yang Bapak suka. Yang Bapak suka. Saya paling suka yang tengah. Ya, Pokoknya yang tengah itu paling suka bu saya. oke. Yang Ya, yang tengah sama yang pinggir. sini. Ya. Oke. Ini dan ini yang Bapak paling suka, Nggih? Paling suka yang tengah bu. Oke. Tengah-tengah saja. Silakan. Tengah. Pak Amin, Ya. ini ada 2 lagi tertinggal. Ini kan yang Bapak paling suka tadi. Ya. Paling suka. Sekarang yang paling Bapak suka. Aku pilih yang pakai dokter kacamata. Oke. Bapak, nama Bapak siapa? Muslikan. Bapak Muslikan. Pak Sek. Tolong silahkan dibaca, kira-kira ada tulisan apa di sini? Pandelik sih. Kacamata. Yang keras, Bapak. Kacamata. Ya. Kaca mata. Yang di depan ini apa, Pak? Kacamata. Kacamata. Terima kasih. Bapak sudah memilihkan kacamata untuk saya. Tepuk tangan. Kita belum kenal ya, Pak. Belum. Kita agak janjian loh ya, Pak. Betul bu. Tapi dapat undangan ke sini bu. Saya tadi tuh pulang ambil kacamata bagus. Betul Bapak, tadi materi yang akan saya sampaikan itu ternyata sebagian sudah disampaikan oleh Pak Kabid, tetapi nanti akan kita perjelas lagi nih Pak. Ya. Minta 80% lebih tinggal 20% Ya, yang depan betul. biasa. Oke, singkat nanti. Oke. Perkenalkan dulu, nama saya Sari Tirtawati. Ya. Sebagian mungkin sudah mengenal saya karena Popjanal tingkat kecamatan, sebagian juga anggotanya adalah petugas gizi, juga para petugas kesehatan di Puskesmas. Saya di seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Kalau rumah saya dekat sekali Pak. Ini saya itu wong paling kota loh Pak. Ya, nek gojekan itu Jepara City bagus. Ya. Paling dekat dengan tubuh 0 km ya rumah saya. Iya. Depanan ini rumah saya samping Masjid Agung. Monggo yang mau main saya tunggu. Tulis dulu. Tulis. Baiklah, tadi oleh Pak Kabid juga
terus menyampaikan mengenai perancis. Sudah diulas mengenai posyandu di era new normal atau di masa pandemi. Nah, akan kami perjelas lagi, tetapi tadi di bagian saat hari buka dan saat pelayanan nanti akan kami pertegas, Pak, kami dan yang lainnya. Ini hari bukannya dokter Kuala Nogan dari Bukaran. Hari bukannya Pak sama Pak. Jadi penyakit COVID-19 ini telah mengubah banyak hal. Tadi disampaikan juga oleh Bu Agus, yaitu bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan juga cara belajar. Saat ini anak-anak itu sudah mulai pada bosan dengan pembelajaran daring online, karena saya perhatikan juga mereka malah banyak bermain dengan game. Tapi karena ini memang kondisi ini bukan hanya di Indonesia tetapi dunia, jadi harus kita patuhi. Gambaran permasalahan gizi di Indonesia ini yang perlu Bapak Ibu perso, bahwa kita di Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan triple burden permasalahan gizi. Apa ini yang dimaksud? Jadi di Indonesia itu ada 3 penyakit, yaitu tidak menular dan penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Itu menjadi masalah. Penyakit menular contohnya apa Bapak Ibu? Ya, betul. COVID-19. Hepatitis. Apalagi? COVID-19. Iya, termasuk COVID-19. Penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes itu tidak menular, kanker. Ya. Kemudian penyakit yang seharusnya bisa dicegah, penyakit polio bisa dicegah toh dengan imunisasi campak dan sebagainya. Nah, ini saat ini juga muncul. Kemudian adanya anemia pada ibu hamil, obesitas penduduk usia 18 tahun ke atas ini juga meningkat. Ini juga menjadi masalah gizi ganda. Selain kita mengatasi anak-anak yang mengalami stunting, tetapi juga ada juga yang mengalami obesitas. Kemudian dari beberapa penyebab ini adanya anak balita yang makan tidak beragam, belum imunisasi lengkap, adanya penyakit diare. Kemudian adanya penduduk rawan pangan, pemantauan pertumbuhan yang tidak teratur, KK belum akses sanitasi layak, dan pendidikan yang rendah serta penduduk miskin. Ini menjadi masalah juga. Ditambah kita ada pandemi. Nah, ini merupakan survei selama masa pandemi ini Bapak Ibu, bahwa dampak dan pelayanan kesehatan selama pandemi bisa dipersani sebagai berikut. 72% puskesmas tetap memberikan pelayanan seperti sebelum wabah. Ya, 72%, tidak 100%, karena ada juga puskesmas yang tutup karena karyawannya ada yang terkena kasus. Rata-rata kunjungan pasien 13,1%, kemudian pelaksanaan kunjungan rumah PISPK 16,2%. Nih, kegiatan posyandu Bapak Ibu
kegiatan posyandu selama masa COVID hanya 19,2%. Ya, karena memang kita mematuhi aturan. Untuk mengurangi penyebaran, kita harus menghindari kerumunan. Dan saat ini sesuai edaran dari pusat bahwa kita sudah boleh melaksanakan kegiatan posyandu dengan catatan tidak ada kasus di wilayah tersebut. Pastikan di wilayah Tahunan sudah didata, Bu Novi. Sudah. Ya, teman-teman Puskesmas sudah mulai mendata. Jika ada kasus di wilayah tersebut, maka posyandu bisa ditunda terlebih dahulu sampai kasus sembuh. Bapak Ibu, ya itu yang perlu ditegaskan. Nah, jadi pada pelayanan gizi pada masa COVID ini adalah meminimalisir kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Diutamakan yang bersifat mendesak dan gawat darurat serta adanya modifikasi pelayanan gizi. Jadi saat ini Bapak Ibu jika tidak sakit betul, kalanya pusing dan sebagainya kan, kita tidak usah datang ke pelayanan kesehatan. Yang bisa diatasi sendiri. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa hanya yang bersifat kegawat daruratan. Karena kita meminimalisir adanya tadi kontak ya. Nah ini, bagaimana menerapkan new normal? New normal, new itu apa? Baru. Normal. Berarti adalah kehidupan normal baru. Ya, normalnya itu ya kita harus apa? Cuci tangan pakai sabun, membawa hand sanitizer, menggunakan masker, tetap lakukan physical distancing atau jaga jarak dan kurangi kontak fisik. Nah, sekarang kalau ini adalah normal, kita tidak menerapkan ini, misalnya kita tidak menggunakan masker, berarti namanya apa? Tidak normal, ya kan? Berarti orang normal. Ya. Selanjutnya, protokol pelayanan gizi pada masa pandemi. Nah, ini masih Bapak Ibu. Ibu hamil, nah ini pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet. Untuk ibu hamil positif COVID tidak diberikan tablet tambah darah karena berdasarkan teori bahwa ibu hamil yang positif COVID jika minum tablet tambah darah itu memperburuk kondisi karena tablet tambah darah seolah-olah menjadi nutrisi bagi virus COVID ini. Makanya untuk ibu yang positif COVID, ibu hamil yang positif COVID tidak diberikan tablet tambah darah. Tetapi yang normal tetap harus minum karena untuk menjaga imunitas tubuh juga. Ibu hamil tidak boleh sampai dia mengalami anemia. Kalau anemia, tubuh lemah, virus bisa masuk. Ibu menyusui tetap inisiasi menyusui dini, menyusui eksklusif. Ini menyusui sampai umur 2 tahun dan tetap diberikan vitamin A. Vitamin A ini untuk ibu nifas diberikan berapa kali Bapak Ibu setelah melahirkan? 2. 2. Diberikan enggak di wilayahnya? Dikasih. Balita, pemantauan tumbuh kembang, pemberian makanan tambahan, memberikan ASI sampai 2 tahun.
konseling atau edukasi gizi PPA, pemberian vitamin A dan tata laksana gizi buruk. Kemudian remaja putri, pemberian tablet tambah darah dan pemeriksaan status gizi. Biasanya pemberian tablet tambah darah diberikan di mana? Di sekolah. Saat ini sekolah libur. Terus piye? Apa tablet tambah darahnya enggak diberikan? Sudah diberi sudah dibelikan dan di-dropping tablet tambah darah oleh provinsi banyak sekali. Nah, bagaimana ini teknisnya? Nah, tetap diberikan tablet tambah darah kepada remaja putri, tentunya dengan berkoordinasi dengan gugus tugas di wilayah desa. Oke, Bapak Ibu, monggo. Bapak Ibu sebagai pemandu di wilayah kecamatan, mohon tetap berikan tablet tambah darah ini. Ya, koordinasi dengan puskesmas juga akan berkoordinasi dengan tim desa, tim kecamatan tentunya ya, kecamatan itu kecamatan untuk mendistribusikan tablet tambah darah. Sudah sebagian wilayah desa tetap memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri bekerjasama dengan gugus tugas. Nah, ini tadi untuk prinsip operasional posyandu di masa adaptasi, memprioritaskan kegiatan mandiri, dari buka pelayanan mengikuti kebijakan daerah, menghindari kerumunan, mengutamakan konsultasi jarak jauh atau jadi temu, dan hanya petugas dan pengunjung sehat yang bisa melaksanakan tugas. Mengutamakan konsultasi jarak jauh jadi temu ini bisa dilakukan untuk anak-anak yang mengalami kasus gizi buruk dan misalnya juga mereka terpapar. Jadi bisa dilakukan dengan kontak. Sekarang ini kan teknologi semakin canggih deh Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan terus tidak ada pelayanan, tetap harus dilayani. Ini tadi sudah disampaikan protokol kesehatan saat posyandu sudah. Nah, ini Bapak Ibu, kita tetap melaksanakan 5 langkah di posyandu, yaitu pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan pelayanan kesehatan. Tetap kita laksanakan. Penyuluhan di sini diberikan secara singkat kepada ibu balita untuk tetap memberikan ujian dan mengingatkan untuk datang lagi pada jadwal berikutnya. Kemudian pada pelayanan kesehatan adalah memberikan imunisasi. Bapak Ibu, posyandu di tempat berjenengan apakah sudah melaksanakan mengganti sarung timbang setelah penimbangan ataukah masih jadi satu sarung timbangnya? Bawa sarung sendiri. Satu di tempat berjenengan belum seperti semua. Tapi sarung timbangnya satu, nggak bisa pakai alat antropometrik. Beberapa yang lalu saat kita mengikuti webinar, materi ini vitamin A-nya itu diberikan oleh kader, tetapi oleh kita di Dinas Kesehatan kita revisi bahwa yang lebih aman vitamin A diberikan di rumah, jadi dalam bentuk pada plastik. Ini teman-teman di puskesmas sudah melaksanakan. Jadi diwadahi di plastik, biar dibawa pulang diminumkan oleh orang tua. Pastikan diminumkan. Nah, apabila pemantauan pertumbuhan seperti ini ya, bulan Agustus tepat dengan
pemberian kapsul vitamin A dan obat-obatan, maka yang diberikan apa dulu? Vitamin A. Nah, memberikan vitamin A terlebih dahulu. Kemudian data hasil pengembangan dicatat, diinput, dan segera input ke sistem EPPGBM. Bapak Ibu, Pokjanal Kecamatan sudah ngirim EPPGBM? Belum? Sudah. Sudah ya? Dianggarkan. Yang belum? Baru tadi Baru niku aku. Berarti Orang nganggarno. ya. Jadi Bapak Ibu, EPPGBM Tahunan nganggarke. suatu aplikasi mana pencatatan pelaporan Dana berbasis desa, kondisi masyarakat. Tak Jadi dana desa. seluruh Berarti per desa ada. hasil Nggih, tapi kan kegiatan tak ungkapkan pengembangan kecamatan. diinputkan ke dalam aplikasi ini. Sebetulnya kalau ini berjalan sangat memudahkan kita semua dalam mencari data. Ya, teman-teman puskesmas, ya toh? Ya. Nah, Bapak misalnya dari Dinsos untuk data ini, kalau data ini jalan, mudah. KB minta data, kita lihat data EPPGBM, mudah. Karena kita, Bapak Ibu, Pak Kabid, di tingkat kabupaten bisa melihat data sampai ke desa hanya dengan menggunakan akses admin kabupaten. Sudah bisa melihat kondisi sampai ke desa. Bahkan staf kepresidenan bisa melihat langsung. Ya. Tetapi memang saat ini karena bukan ranahnya untuk membicarakan tersebut, tidak saya contohkan. EPPGBM ini yang membuat bukan kita tingkat kabupaten, tetapi dari pusat. Awalnya EPPGBM ini dibuat itu saat Pak Jokowi rawuh ke Pekalongan. Ke Pekalongan, beliau ingin melihat Pekalongan Batam. Belum. Nanti kita undang ya Pak ke desa Pekalongan Batam. Iya, belum. Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, bukan desa Pekalongan. Jadi ada data. Oh ini Novi Musanada isi guru. Ini di wilayah mana? Benar nggak? Apakah sudah diintervensi enggak? Berawal dari masalah tersebut, Pak Jokowi menanyakan kepada dinas terkait. Ternyata sulit sekali untuk melacak apakah sudah diintervensi atau belum. Nah, oleh karena itu, oleh pusat dibuatkan suatu aplikasi EPPGBM. Dan teman-teman yang ada di puskesmas, EPPGBM ini update lagi, Kalau kemarin kita tidak bisa melihat data per tahun, sekarang kita sudah bisa melihat data per tahun. Dan alhamdulillah data-data panjenengan yang tahun 2018-2019 sudah luar biasa. Insya Allah kevalidan ini harus dengan jaga, karena tidak begitu bergeser dari yang sudah kita tetapkan saat kita analisa. Ini tadi sudah disampaikan. Memantau pertumbuhan anak secara mandiri. Nah, ini bisa juga dilakukan di rumah apabila di rumah ada alat ukur atau timbangan. Kemudian saat ini sudah berapa bulan kita tidak melakukan penimbangan? 5 bulan. 5 bulan. Nah, kemudian kemarin banyak yang bertanya, Japri saya, Bu, ini kita sudah lama nggak ada penimbangan. Terus ini data N-nya di mana? Ya, data N-nya di mana? Data N-nya di mana? N naiknya di mana? You know.
Kosong lho kula. Beda. Kosong. Kosong. Bisa. Kosong. Oke. Diisi di mana? Di buku Oke. pecah. N kosong. Karena sudah 3 bulan kita tidak menimbang. Tetapi tolong perhatikan tren kenaikannya ya. Ya. Ya, kita tetap bisa memantau melalui KNS-nya tren kenaikannya. Iya caranya. Ya kita dari KBM. kalau sana, Wis bisa mengikuti lihat tren, KBM dan dari situ kita mawon. bisa memantau Bapak Ibu. Ya. Mengikuti Walaupun KBM. memang di dataan, coba nanti saya cek di laporan yang dikirim. Ini kode disi apa ora? Nek kode disi berarti gelar-gelar laporan. Kan berarti Ngarang. biasa. Ya kita bisa mengisi di O ya, di O-nya. Evaluasi tingkat desa dengan TPPKK, kebetulan saya juga anggota TPPKK, satu pokja dengan Ibu Agus. Saya sempatkan untuk melihat alat ukur kalau pas kebetulan di tempat kami diterima itu ada posyandunya. Yang sering terjadi adalah apa? Alat ukur tinggi badan selalu gesek karena pemasangannya tidak tepat pada 0. Ya, mohon diperhatikan. Karena itu akan merugikan data kita. Ya rugi, bocah ora stunting. Ya. COVID-19 dan himbauannya dari edaran Bupati Jepara ini untuk ditindaklanjuti dengan disosialisasikan ke instansi atau OPD terkait serta lembaga-lembaga binaan di bawahnya. Adapun isi edaran Bupati Jepara nomor 521/2043 yaitu bahwa setiap kantor organisasi perangkat daerah atau OPD, kantor kecamatan, sekolah atau madrasah bebas di Kabupaten Jepara akan melaksanakan gerakan menanam tanaman yang dapat dimakan dengan memanfaatkan tanaman di lingkungan masing-masing seperti cabai, tomat, terong, sari, pisang, ketela, ubi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, setiap desa atau kelurahan agar menggerakkan masyarakat melalui kelembagaan yang ada untuk mengoptimalkan lahan pekarangan dan lahan marginal yang ada seperti tanggul jalan, galengan, tanggul sungai untuk gerakan di atas. Kemudian pelaksanaan di sekolah atau madrasah atau madrasah dapat sebagai bahan pembelajaran siswa untuk mengenal keanekaragaman pangan lokal. Teknis pelaksanaan di lapangan untuk kantor organisasi perangkat daerah atau OPD, kantor kecamatan, desa atau kelurahan merupakan tempat untuk percontohan atau demonstrasi plot atau demo sehingga diharapkan dapat dicontoh dan diterapkan oleh masyarakat sekitar. Kemudian gerakan menanam ini dilaksanakan dengan memberdayakan sumber daya yang ada dengan melibatkan semua unsur yang ada dalam basis semangat kebersamaan dan gotong royong. Dan yang ketiga, melibatkan kelompok masyarakat yang ada seperti kelompok tani, kelompok wanita tani, PKK, posyandu dan lain-lain untuk dapat mendukung kegiatan ini. Harapan dari pemerintah pusat dan daerah yaitu diharapkan hasil dari pemanfaatan pekarangan sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi dengan penggunaan bahan pangan lokal untuk menganeka-ragaman konsumsi pangan. Diminta kepada OPD atau instansi pemerintah lainnya agar menindaklanjuti mengindahkan dan mensosialisasikan surat edaran ini kepada jajaran binaan di bawahnya seperti sekolah, lembaga pendidikan, instansi pendidikan kecamatan dan lembaga bawahnya. Demikian dapat kami sampaikan